Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar pelajaran yang ke-9 dari buku ini. Bagaimana kuasa itu menyatakan dirinya. Apabila kuasa dari tempat tinggi turun ke atas seorang yang percaya, bagaimana ia akan menyatakan dirinya? Apa yang menjadi tanda-tanda khusus dari seorang Kristen yang penuh kuasa? Banyak orang Kristen telah menjadi sangat kecewa karena tidak melihat adanya kuasa yang besar ketika mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak naik kepada tingkat-tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Mereka pun tidak merasa adanya peningkatan semangat rohani yang besar. Mereka membanding-bandingkan pengalaman mereka dengan pengalaman orang lain, lalu merasa kecewa dan murung. Mereka melihat orang lain jauh lebih berhasil dari diri mereka dan menjadi patah semangat. Sekali lagi, marilah kita memperingatkan diri kita bahwa kita tidak boleh menandai satu jalur tertentu sebagai tempat mengalirnya berkat itu. Sungguh suatu kebodohan untuk mencoba menuntut atau mengendalikan dan membatasi Roh Allah yang kudus. Kita tidak boleh mengharapkan bahwa Ia akan menyatakan dirinya kepada kita atau melalui kita dengan cara yang serupa seperti Ia menyatakan dirinya dalam kehidupan orang lain yang kita kenal. Ia ingin agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukannya serupa dengan pengalaman orang Kristen lainnya. Penuh dengan roh tidak perlu berarti mempunyai perasaan dan pikiran yang indah tentang kemuliaan dan kebaikan Tuhan yang agung. Penuh dengan roh berarti bahwa Kristus dipermuliakan di dalam diriku, yaitu di dalam hidupku dan oleh bibir mulutku. Kita harus memiliki sukacita di dalam Roh Kudus, tetapi Ia tidak melengkapi kita dengan kuasa hanya agar kita sendiri merasa senang. Dengan tepat, seorang berkata bahwa penuh dengan Roh bukanlah berarti merasa ingin menyanyi terus, melainkan merasa ingin melayani terus. Pada sebuah konferensi pekerja-pekerja Kristen, seorang berkata, ia telah tinggal di atas gunung pemuliaan selama 5 minggu. Gunung pemuliaan itu adalah semacam tempat retreat begitu. Sebentar saudara, kata Tuan Moody yang mengetuai konferensi itu. Berapa jiwa yang telah dibawa kepada Kristus dalam pelayanan saudara selama 5 minggu itu? Jawab pekerja itu, saya tidak tahu. Kemudian Moody menanyakan, tahukah saudara apa ada yang diselamatkan? Dan jawab orang itu, saya rasa tidak. Nah, kata penginjil Moody, saudara tinggal di tempat yang terlalu tinggi. Tak seorang pun boleh hidup di tempat yang terlalu tinggi, yang begitu tinggi sehingga ia tidak mampu menjangkau jiwa-jiwa. Ingatlah bahwa bukti kuasa Roh Kudus ditunjukkan bukan hanya oleh karunia-karunia, tetapi oleh buah roh. Sifat kita jauh lebih penting dari perbuatan kita. Pernahkah Anda bertemu dengan seorang Kristen yang begitu mengesankan Anda sebab hidupnya yang menyerupai Kristus? Dampak kehidupannya lebih berkuasa daripada semua khotbah yang disampaikan dalam kefasihan. Kuasa seperti ini dialami oleh Sadhu Sundar Singh. Seorang berkata tentang dirinya, ia seperti Yesus Kristus. Seorang lain juga mengatakan, ia tinggal bersama kami selama 3 minggu dan saya belum pernah bertemu dengan seorang yang begitu banyak mengingatkan saya kepada Yesus Kristus seperti dia. Bagaimana kuasa ini dinyatakan? Sekali lagi kami menjawab, yang terutama hanya dengan memungkinkan kita menghasilkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sifat-sifat baik seperti itu tidak dapat dihasilkan dengan usaha kita sendiri. Seperti yang telah kami katakan, sifat-sifat itu tak dapat ditirukan atau dibuat-buat atau dikobar-kobarkan. Semua itu adalah hasil kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa dari tempat tinggi bukanlah hal meningkatnya kuasa intelektual dan moral. Itu bukan saja kepandaian meyakinkan orang, walaupun hal-hal itu sangat berharga. Tanpa kasih, maka bahasa malaikat pun tidak bernilai.
Beberapa orang menyangka bahwa kuasa ini adalah penuturan kebenaran ilahi di bawah pimpinan dan penerangan Roh Kudus. Akan tetapi Allah dapat memakai seorang Kristen yang penuh kuasa walaupun ia tidak berkata apa-apa. Kehidupannya dan seringkali wajahnya saja sudah penuh dengan kuasa. Musik, kesenian, retorika dapat dipakai Allah. Tetapi itu semua tidak berguna bagi Allah kecuali ia dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada bakat-bakat alamiah, pendidikan, intelektual, atau moral yang dapat mengganti kuasa dari tempat tinggi. Dewasa ini banyak gereja melakukan kekeliruan yang menyedihkan, yaitu mengandalkan bangunan yang menyenangkan, musik merdu yang nikmat, jubah-jubah yang indah, tata ibadah yang bagus sekali, dan acara-acara yang mengesankan, daripada menuntut kuasa Roh Kudus. Mereka kemukakan dalih bahwa kita harus memberi yang terbaik kepada Allah. Tetapi sebenarnya Allah meminta diri kita, tak kurang dari itu. Ia ingin agar bait tubuh kita itu yang indah dan penuh dengan puji-pujian. D.L. Moody mungkin saja dia tidak berpendidikan tinggi, tidak terpelajar, tidak pandai berbicara di depan umum. Akan tetapi bila ia berbicara, maka kuasa dari dunia yang tak kelihatan turun ke atas sidang pendengarnya. Seseorang mungkin memiliki pengetahuan yang paling berhikmat dan kefasihan lidah yang luar biasa. Ia akan menarik orang banyak, tetapi khotbahnya tidak dapat diberkati tanpa urapan Roh Kudus. Dan tak ada sesuatu yang lebih mematikan daripada Injil tanpa kuasa Roh. Kita tidak perlu berkata lebih banyak tentang bagaimana Roh itu menyatakan dirinya di dalam kehidupan manusia. Tetapi marilah kita berdoa banyak. Begitu banyak di antara kita yang memiliki karunia-karunia yang luar biasa, tetapi kurang kelimpahan kuasa. 2 orang penginjil yang penuh dengan Roh sedang berbicara tentang seorang guru Alkitab yang paling pandai di Amerika. Sejauh ajaran yang diberikannya, orang ini memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang Alkitab. Benar, kata yang seorang dengan nada sedih. Orang itu hanya memerlukan satu hal saja, jamahan Roh Allah. Sudahkah kita menerima jamahan Roh Allah? Hanya Allah yang mengetahui betapa besarnya perubahan yang terjadi oleh jamahan itu di dalam kehidupan kita, khotbah kita, misi kita, dan pengaruh kita. Roh Kudus ingin menyelubungi dirinya dengan kita. Ia akan berpikir melalui pikiran kita, melalui mata kita, berbicara melalui suara kita, bekerja melalui tangan kita. Roh Kudus hanya meminta agar ia boleh memiliki kita seluruhnya, siapa saja di antara kita. Marilah kita kembali merindukan zaman Roh Kudus di dalam kita dan izinkan Roh Kudus menyatakan kuasanya dengan caranya sendiri melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.